Shalom. Ada sukacita, haleluya ya. Terima kasih buat Bu Lisbeth, Pak Budi ya untuk kesempatannya ya. AOC ini bagi saya seperti keluarga sendiri ya. Jadi kasih tos dong kanan kiri, ayo bersemangat. Haleluya ya. Puji Tuhan ya. Oke. Kalau temanya ya, tema tahun ini ya Bu itu. Bulan ini ya, temanya puncak destiny ya. Jadi kalau untuk mencapai puncak itu tidak mudah ya. Dibutuhkan iman yang tidak terhentikan ya. Karena kalau naik ke puncak gunung tuh ya butuh ya, tidak semua barang bisa dibawa pokoknya. Kita harus bisa memilih mana yang tepat ya, memilih mana yang tepat yang akan bisa membawa kita sampai ke puncak. Kalau kita salah memilih barang-barang yang akan dibawa ya, yang ada akan sungguh merepotkan kita sendiri ya. Jadi kita butuh yang namanya iman yang tidak terhentikan. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Saya percaya kita semua mengerti tentang iman ya. Tapi kita mau ya pada malam hari ini supaya yang kekurangan iman minta lagi tambahan iman ya. Yang mungkin sudah rasanya flat hari ini bergairah kembali ya. Dan apa yang membuat kita ini, iman kita ini akan menjadi terrealisasi ya dengan cepat ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa iman itu sebenarnya ya timbul dari mana? Pendengaran ya. Kita buka dulu deh satu ayat ini, nanti kita akan saling sharing, saling ngobrol ya. Karena Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Akhir-akhir zaman ini kita ini membutuhkan iman yang lebih lagi, strong lagi. Karena firman Tuhan sendiri berkata, ya, ketika nanti aku datang ke bumi, ya kita ini kan lagi wis Tuhan sudah mau datang, wis deru perang di mana-mana, wis ini kita digiring ke satu situasi yang kayaknya generasi kita ini ngalami banyak hal yang tidak seperti generasi yang dulu ya. Jadi seolah-olah semuanya itu benar-benar kita itu wah ini memang benar-benar nih wahyu ini digenapi ya. Hari-hari Tuhan sudah semakin dekat ya. Tapi ada satu firman Tuhan berkata bahwa ketika nanti aku datang, apakah aku menjumpai iman di bumi? Ya, kalau ini jadi satu pertanyaan, berarti Tuhan pun ibaratnya kembali menanyakan ke kita, karena hari-hari akhir itu semakin jahat. Kalau kita ini enggak mau benar-benar nempel erat sama Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi, karena pengenalan kita kepada Tuhan enggak akan pernah habis, nanti sampai di surga pun enggak akan pernah habis, saudara. Ya. Kalau enggak tua-tua di surga itu enggak pernah ya, namanya setiap kali tersungkur melemparkan mahkota ya. Mahkota itu sesuatu pencapaian sudah mereka capai, tapi mereka selalu lemparkan itu ya. Di saat penyembahan mereka lemparkan itu, karena apa? Karena mereka selalu melihat Tuhan itu luar biasa ya. Cintanya, kasihnya, kesetiaannya, kebaikannya, kemurahannya itu luar biasa, membuat mereka waduh ya, pengenalanku ya kepada Bapa di surga itu enggak seberapa, masih banyak apa yang pencapaian yang aku alami, yang aku terima itu enggak sebanding dengan yang Tuhan. Wah, hati Tuhan yang luar biasa ya. Kenapa? Pengenalan kepada Tuhan itu membuat kita ya mengerti Tuhan, mengenal Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi kita bisa rasakan ya. Kalau jelaskan dengan kata-kata itu susah sekali, tapi kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita ya. Kalau di Alkitab dicatat, Tuhan hanya mencatat 2 orang yang dikatakan imannya besar. Padahal waktu itu kita tahu mereka itu bukan orang-orang yang sebenarnya selalu mengikut Tuhan Yesus.
ya, selalu mengikut Tuhan Yesus. Yang mengikut Tuhan Yesus murid-muridnya, mereka melihat mujizat dan sebagainya. Mereka melihat banyak hal, perkara-perkara yang mustahil jadi sebuah keajaiban bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah muji iman mereka. Tapi ada seorang perempuan Sirofenesia yang saat itu anaknya sakit dan dia minta sama Tuhan menyembuhkan. Padahal hari itu Tuhan berkata tidak patut ya memberikan roti ya kepada anjing ya. Jadi perempuan ini dikatakan anjing, tetapi kita melihat dia mengerti siapa Tuhan, dia mengerti mengenal walaupun dia nggak selalu sama-sama dengan Tuhan, dia ngerti kebaikan Tuhan, dia mengerti Tuhan tidak akan tega, dia mengerti hati Tuhan. Ya, sekalipun hari itu di depan matanya sendiri dia merasakan mungkin hatinya tertemplak juga, aku dikatakan anjing ya. Tetapi hari itu dia tidak melihat itu sebagai satu kendala untuk dia bisa terima mujizat, karena dia nggak memandang apa yang Tuhan katakan itu sebagai sesuatu yang jahat dalam hidupnya. Tapi dia memandang sesuatu yang Tuhan katakan itu adalah sesuatu yang untuk melihat imannya. Ya. Karena hari itu dia langsung nangkep, walaupun anjing ya, tapi dia berhak loh makan roti yang jatuh dari remah-remah tuannya. Dia itu bisa melihat dari sisi yang berbeda. Dia hari itu tidak langsung mengundurkan dirinya ya, sudahlah aku dikatakan anjing, aku mutung wes, tidak akan minta belas kasihan, tidak akan minta yang namanya keajaiban dari Tuhan, tidak akan minta pemulihan yang dari Tuhan. Dia lebih baik mundur, tapi enggak, hari itu dia melihat dari sisi yang berbeda. Dia tahu ada kebaikan, ada kasih Tuhan yang besar di situ. Dan itu membuat dia bisa menangkap dari sisi yang berbeda. Dan seorang perwira yang saat itu ya hambanya sakit ya. Hari itu padahal Tuhan berencana untuk mengunjungi dia, benar gak? Untuk sama-sama dengan dia ke rumahnya untuk mendoakan. Tetapi perwira ini dia tahu bahwa Tuhan, aku tuh tidak layak, cukup ya Engkau katakan saja. Dia ngerti siapa Tuhan. Ya, dia tahu ya, dia Allah yang besar. Ya, dia mengerti kedudukan Tuhan, otoritas Tuhan. Dia seorang perwira tapi dia ngerti otoritas yang Tuhan yang ada pada Yesus hari itu. Amin. Dan dia cukup berkata, Tuhan cukup kau ngomong saja. Aku percaya, gak perlu ke sana. Aku gak layak karena aku tahu otoritasmu lebih tinggi dari aku. Ya, kuasamu gak terbatas. Kau cukup ngomong, gak perlu datangin susah-susah ke sana. Aku tahu Tuhan banyak hal yang bisa diurus Tuhan. Walau hanya daripada sekedar datang ke rumahnya ya dan mendoakan hambanya. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan itu terjadi. Amin. Namun bagaimana punya iman yang besar di tengah-tengah himpitan kondisi yang saat ini sekarang. Saudara, kita gak bisa lihat Yesus dengan wujud aslinya saat ini. Tapi kita bisa merasakan dia hadir di tengah-tengah kita malam ini. Amin. Bagaimana, saudara? Ya, karena dikatakan tadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi kita akan melihat dari dua sisi yang hari ini saya kita mau sharing sama-sama ya. Kita mau saling supaya Tuhan malam ini ada sesuatu yang dibukakan di dalam mata rohaniku untuk melihat Engkau lebih lagi. Ya, supaya iman kita ini tidak berguguran ya, iman kita ini ndak stuck, iman kita ini ndak terhenti ya, sehingga seperti Alkitab juga berkata bahwa jangan sampai yang terdahulu jadi yang terakhir ya. Ya, karena kalau kita melihat orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus tuh kenapa sih mereka didoakan langsung sembuh, bahkan justru anak-anak Tuhan yang sudah sakit lama didoakan kadang di KKR mujizat nggak sembuh-sembuh, saudara. Ya, benar nggak? Sering nggak kita melihat fenomena seperti itu? Ada apa? Ya, ada apa ini? Harusnya anak-anak Tuhan yang berhak terima yang lebih besar, benar nggak? Tapi kenapa
Kenapa anak-anak Tuhan ini tidak bisa terima yang lebih besar? Mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Di mana iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan itu bisa kita lihat dua bagian ya. Kalau saya bisa, kita mau bahas dua ya. Di mana kita melihat di sini firman itu berbicara tentang tulisan ya, perkataan Allah sendiri, logos, perkataan Allah sendiri. Namun firman itu juga adalah satu pribadi sendiri. Amin. Karena Yesus itu dijadikan karena firman, ya, dan Dia menggenapkan semua, ya, firman Tuhan, ya, supaya setiap kita yang, ya, kita tidak ada yang sempurna, hanya Dia yang sempurna. Amin. Kalau kita percaya, makanya dikatakan Dia juru selamat. Jadi mari kita mengenal dari dua sisi ini, saudara. Seringkali kita ini, ya, tahu firman, ya, saudara. Tahu firman, tetapi kalau kita nggak kenal pribadinya Tuhan, percaya ada satu titik kita ini yang namanya akan dihadapkan banyak hal, bisa kecewa, bisa marah, bisa rasanya apatis, flat, ya, sudah terjebak dalam pelayanan, setiap kali pelayanan bisa apatis, bisa flat, saudara. Ya, karena apa? Kita nggak ngerti bahwa ada satu pribadi yang penuh dengan kasih dan cinta, ya, yaitu pribadi Allah sendiri. Karena Yesus itu sebenarnya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, ya. Dan Yesus ini secara manusia Dia dikatakan anak Allah, ya, yang menjembatani antara kita dengan Allah Bapa kembali. Sehingga terjadi yang namanya relationship, sebuah hubungan. Ya, sebuah hubungan yang hari-hari ini kita juga harus mulai yang namanya jalin lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Kita jalin dengan satu pribadi Tuhan, kita nggak hanya sekedar mengerti firman, ya, karena iblis lebih tahu firman dibanding kita, ya. Bahkan, ya, kalau kita punya iman yang besar aja di Wahyu juga, aku sudah melakukan mukjizat nubuat, membawa banyak orang datang kepadamu. Tuhan nggak bilang aku nggak kenal, ya. Jadi mari kita kenal satu pribadi ini yang membuat kita ini tidak akan terhentikan. Seperti perempuan Syrofinesia tadi, yang walaupun ya dia hari itu keadaan, kondisi, bahkan yang Yesus seolah-olah lemparkan di dalam permintaan dia, ya, jawaban atas setiap permintaannya itu tidak sesuai dengan pikirannya, itu tidak sesuai dengan hatinya, ya. Kalau disuruh milih pasti tidak mau, ya, dikatakan seperti itu, ya. Tapi kenapa dia bisa melihat dari sisi yang berbeda? Karena dia cukup tahu bahwa Bapa itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tidak peduli kondisimu seperti apa, mari kita tanamkan dalam hidup kita Tuhan itu baik. Yesus menjembatani kita untuk punya relationship kembali dengan Bapa di surga. Bahkan dikatakan kalau berdoa itu Yesus ngajarin doanya seperti apa, ya. Doa itu kan juga relationship, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Yesus selalu ngajarin nanti satu ketika, ya, orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus selalu membawa kita punya satu koneksi kembali dengan kasih-Nya Tuhan, dengan satu pribadinya Tuhan, menempatkan hidup kita, ya, sebagai anak-anak Allah, ya. Dan untuk menjadi anak ini, saudara, banyak hal yang seringkali kita ini kecewa dengan perjalanan iman kita, ya. Doa-doa kita ini kok lama gak dijawab, kita mulai kecewa. Kita ketemu dengan orang-orang sesama pelayan-pelayan Tuhan yang mengecewakan, kita rasanya mulai ini orang Kristen kok, jadi rasanya mulai apatis kita ini. Banyak keadaan yang membuat kita ini akan tiba-tiba itu sudah membuat kita tiba-tiba jauh dari sebuah pengenalan. Apapun kondisi dan keadaan, kenyataan, Tuhan itu tetap baik. Sungguh sangat baik, ya. Ketika Yesus ngajarin bagaimana kita harus berdoa, dikatakan Bapa kami yang di surga. Kita harus menyebut Dia sebagai Bapa. Ada satu hubungan relationship yang sangat dekat, saudara. Bahkan, ya, dikatakan ketika kita mulai mengagungkan Bapa di situ supaya kerajaan Tuhan turun, ya, di bumi seperti di surga.
Dan kalau kita mau yang namanya di bumi seperti di surga itu turun, otomatis saudara kita harus ya membawa surga itu mulai kita ucapkan turun atas setiap keadaan kita. Amin. Di saat kita mengalami kondisi stuck, di saat kita mengalami iman yang lemah, di saat kita mulai goncang, di saat kita mulai khawatir, kita mulai berkatakan ya segala sesuatu yang sudah firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Kita mulai perkatakan itu, saudara. Kita mulai ciptakan itu. Ya, kita mulai ciptakan karena penciptaan Tuhan sudah ajari cara penciptaan itu ya. Cara penciptaan Tuhan hanya mulai jadi terang, maka terang jadi. Ya. Ya, jadi penciptaan itu mulai ya, makanya iman tuh di hati dan di mulut ya. Dalam hati orang percaya baru dibenarkan. Dalam mulut orang mengaku ada penyelamatan ya. Mulut kita tuh mengaku baru ada penyelamatan ya. Pedang roh itu juga firman Tuhan yang harus diucapkan saudara. Karena itu yang akan membinasakan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba membuat kita ini down, membuat kita ini lemah. Namun kita akan melihat di sini ya bahwa itu untuk turun surga turun ke bumi itu ya. Kita melihat Daniel aja waktu berdoa cari kehendak Tuhan itu aja ada hambatannya. Makanya kita itu perlu ngerti yang namanya perang ya. Perlu ngerti yang namanya peperangan rohani, dan dalam peperangan rohani itu kita ini harus mulai mengenal siapa Allah kita terlebih dahulu. Siapa Bapak kita yang baik itu terlebih dahulu. Ya karena di dalam sebuah perumpamaan ya gambaran daripada dua anak ya, anak sulung dan anak bungsu ya, di mana bapak punya dua anak ya, anak sulung dan anak bungsu itu adalah gambaran sebenarnya dari bapak sendiri, kasih bapak sendiri ya. Dan kalau kita melihat saudara ya, yang bungsu ini tahu yang menjadi haknya, warisannya ya. Jadi saudara kita ini harusnya ngerti bahwa kalau orang-orang di luar aja ya, setiap kita, anak kita lahir misalkan ya, anak kita lahir, setiap anak orang-orang di luar tahu bahwa anak itu enek rezekine dewe-dewe. Pernah denger kan gitu? Ya, anak itu enek rezekine dewe-dewe. Ya, mereka aja ngerti. Ya, itu alkitabiah sekali saudara. Karena apa? Ya, karena Tuhan itu waktu menciptakan Adam dan Hawa, ya, Tuhan itu membuatkan terlebih dahulu sebelum menempatkan mereka itu Tuhan membuatkan terlebih dahulu taman. Benar? Taman Eden itu dibuat Tuhan lebih dahulu dari semua yang terbaik yang Tuhan bisa pilih-pilihin. Ya yang terbaik di situ ada tanaman-tanaman, ada buah-buahan, terus ada hewan-hewan, tidak hanya itu ada sungai, semua bahkan sungainya ini mengalir emas, mengalir permata-permata yang luar biasa. Itu semua Tuhan sudah sediakan. Ini alkitabiah sekali. Makanya gambaran Bapak ketika dia ngomong tentang kita ini anak-anaknya, Tuhan mau menjelaskan tentang bahwa dirinya sebagai Bapak yang baik ya. Kedua anak ini, anak bungsu ini dan anak sulung ini sudah tahu. Cerita ini tidak berbicara tentang bapak itu miskin tidak punya apa-apa, enggak kan? Ya, ini ceritanya berbicara bapak itu sungguh kaya. Makanya ya terbukti karena apa? Waktu anaknya balik pun ya, walaupun jatahnya sudah diambil, tetap dapat warisan yang ya tetap dapat lagi. Ini bapaknya nggak habis-habis nih sebenarnya. Ya, bahkan ketika dunia mengalami kelaparan, kekeringan, anaknya ini tahu dia mau makan ampas babi karena dia begitu kelaparan, nggak ada yang mau memberikannya. Dia ingat, wong bapakku di rumah punya hamba-hamba saja, mereka makannya enak-enak. Berarti ini luar biasa. Tuhan tuh menggambarkan bapak kita ini sungguh kaya. Amin. Ya, bapak kita ini kaya, apapun yang kita punya ada padanya. Ya, jangan pernah curiga sama bapak kita. Amin. Ya, apapun kondisi keadaan kita, jangan pernah curiga sama bapak kita. Jangan pernah punya gak dijawab Tuhan dan sebagainya. Rasanya udah aku ndak mau doakan lagi lah, rasanya sudah kayak Tuhan ndak mau menjawab doaku. Ya, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Amin. Ya, asal itu seperti sawo yang kuat. Ya saudara, ya jangan yang namanya sawo itu kan dilemparkan ke dalam kedalaman sampai dia nyokot ini ya, bahkan kapal pun nggak bisa kentir ya saudara.
Ya, berarti kuat saudara. Pengharapan itu buat itu seperti saw ya, yang sangat kuat dalam hidupmu. Jangan menyerah, amin. Tapi kita harus kenali dia sebagai Bapak yang baik. Ya, sebagai Bapak yang baik. Lawang burung-burung di udara jadi pelihara, apalagi kita, amin. Ya, cukup kita percaya bahwa dia Bapak yang baik. Jangan jadi seperti anak sulung tuh, gambaran anak bungsu dan anak sulung ya. Ini tadi yang anak dua-duanya ini sebenarnya terhilang. Satu terhilang di dalam rumahnya, ya satu waktu itu terhilang karena pergi, tapi kembali ya. Tapi satunya terhilang di dalam rumahnya karena apa? Ya, karena dia ini punya bapak kaya. Ya, dia itu tahu sebenarnya dia punya hak warisan, benar ya? Tapi dia itu loh bisa-bisanya ngomong, aku tuh loh tidak pernah bapakku tuh memberi aku lembu untuk aku bersenang-senang dengan teman-temanku. Lah ya aneh tuh. Aneh ini ya. Padahal dia punya adik yang hari itu ya dikatakan mungkin ya kalau orang bilang ini kurang ajar ya. Jaluk warisan ya. Rodok kurang ajar bapak jalan-jalan biasanya nek warisan tuh ditinggalkan setelah bapaknya ini ya. Tapi ini kurang ajar, minta warisan sama bapaknya. Hakku mana aku beri ini ya, memang bapak itu akan kasih. Ya. Dan yang terjadi ketika dia mulai ini dia kembali, tapi satu hal dia itu ngerti, bapaknya itu baik. Bapaknya itu baik saudara, dia sangat ngerti sehingga hari itu imannya ketika dia lihat bapaknya sangat baik, imannya gak terhentikan di tengah jalan ketika dia melihat kegagalan hidupnya, dia melihat kesalahan hidupnya, dia melihat apa yang dia sudah buat yang membuat hati bapaknya terluka, yang membuat hubungannya dengan bapaknya renggang. Dia ibaratnya sudah kurang ajar, dia berdosa, bahkan dengan uang yang dipercayakan bapaknya aja dia hambur-hamburkan, dia pakai untuk hal yang tidak genah ya, yang tidak genah sampai habis untuk foya-foya, dan dia tahu dia sudah melakukan dosa yang sangat besar ya. Namun hari itu dia cukup tahu bapaknya itu baik, bapaknya baik, dan itu tidak menghentikan apapun yang membuat dia punya iman untuk kembali kepada bapaknya. Ya. Sekalipun hari itu dia turunkan standarnya karena dia tahu dia ini nggak layak. Tetapi hari ini kita bisa belajar ending daripada omongan daripada si bungsu ini tidak pernah diaminkan bapaknya. Kita bisa belajar endingnya. Waktu itu si bungsu itu pasti belum belajar ya, belum belajar endingnya. Tapi dia cukup percaya bapaknya. Oh, aku ndak layak, aku jadi hamba wes apa hamba neng bapak sayang sama hamba-hambanya kok. Ya, ya hamba-hamba bapak sayang. Gak apa-apa aku jadi hamba. Ya. Tapi hari itu saudara, kita bisa melihat cerita endingnya. Kita tahu bahwa Bapak sungguh sangat baik, tidak melihat dosanya. Oh, begitu datang dia tidak langsung marahin, entek toh duitmu, ya, gue salah ya dosa, ya kurang ajar karo pakmu, ya, enggak seperti itu, ya. Ketika anaknya datang bahkan ya bapak ini saudara berlari dahulu. Ya, dia selalu nantikan anaknya. Ini loh Tuhan. Tuhan itu menantikan, memulihkan hidup kita lebih dari keinginan kita. Sebelum anaknya ini datang aja ya, bapaknya itu berarti selalu inguk-inguk ya kalau bahasa Jawanya. Inguk-inguk dari kejauhan. Ya, menunggu ya anaknya pulang. Dia enggak pernah pahit ya. Dia tidak pernah marah. Ya, sekalipun anaknya membuat sesuatu yang mengecewakan dia. Jadi jangan pernah kekecewaan hatimu membuat engkau memandang yang salah kepada Tuhan. Amin. Karena Bapak tidak pernah punya kekecewaan buat kita. Yang ada belas kasihan, cinta yang sempurna, setia, yang benar-benar menunggu kita. Kapan engkau mau datang untuk aku pulihkan? Engkau mempercayakan kembali hidupmu kepadaku. Anak bungsu ini tidak pernah mempercayai hidupnya dengan Bapak. Karena dia pikir dia punya hidup sendiri. Ya. Dia bisa ngatur sendiri semuanya. Ya.
Namun lewat perjalanan kehidupannya, dia dibukakan sesuatu. Bahwa dia punya Bapak yang sungguh baik. Ya. Dan hari itu ketika anaknya datang, ya, Bapak itu tidak ngomelin dia, malah justru berlari memeluk langsung, ya. Ketika anaknya mengaku saja, tidak langsung dimarahin dan makanya tidak ada yang namanya petisi macam-macam. Kamu sudah begini, sudah melakukan, tidak ada petisi itu, saudara. Yang sering buat petisi ke kita itu iblis, saudara. Nuduh, kamu sudah begini, kamu sudah ini, nggak layak kamu datang kepada Tuhan, nggak layak ini ya. Kamu sudah begini, hitungannya banyak yang membuat kadang kita ini tidak bisa menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa punya iman? Karena setiap keadaan membuat luka di dalam hati kita, membuat kepercayaan kita terkikis kepada Bapa yang sungguh sangat baik. Pernah dengar satu cerita, ya, ada satu fashion show, ya, show tentang bukan sulap, ya, tentang keahlian, ya, di mana bapak ini bisa naikin, seorang laki-laki ini bisa naikin sepeda di tali yang hanya tali, ya, itu keseimbangan, ya, dinaikin, wah, semua tepuk tangan. Terus begitu sampai di seberang, orang ini ngomong, ya, menurut Anda semua penonton, saya bisa nggak kembali ke sana? Oh, bisa. Percaya nggak bisa kembali ke sana? Bisa. Kalau Anda percaya, adakah seseorang yang mau jadi relawan untuk saya gendong sampai ke sana dengan naik ini? Diam semua. Nggak ada yang berani. Tapi tiba-tiba di tengah penonton itu ada seorang anak yang mengacungkan tangannya dan dia berani, saudara. Sampai diwawancarai baru diketahui ternyata anak itu adalah anak kandung dari bapaknya ini. Kenapa ya? Karena saya percaya dia bapak saya. Dia bapak saya, dia percaya, tidak mungkin bapaknya membuat dia celaka, ya, tidak mungkin gitu ya. Tapi orang-orang tadi karena bukan bapaknya kan, ya percaya, wah nanti ya tiba kan manusia terjadi human error dan sebagainya. Ya, manusia memang selalu buat human error, saudara. Kita ini bisa error karena kita nggak sempurna. Tapi Bapak kita tidak pernah error. Bapak kita tidak pernah error. Ya, sampai matahari aja, ya, terbit, ya, tenggelam itu Tuhan atur begitu rupa. Ya. Kita mendengar permintaan Yosua yang hari itu supaya menyelesaikan peperangan, ya, matahari berhenti aja bisa berhenti loh. Kita dengar itu kan wow, tapi begitu kita menghadapi kenyataan hidup kita, kadang kita enggak bisa. Karena apa? Kita terlalu apatis, kita terlalu punya banyak alasan kebenaran yang membuat kita ini lupa bahwa Bapak kita tuh sangat baik, sanggup mengubah keadaan kita, sanggup menyediakan yang kita butuhkan, sanggup memulihkan hidup kita. Kita cukup percaya Dia itu sungguh sangat baik, sungguh teramat baik. Apa yang kita minta, kita hadapkan kepada Dia, itu pasti Tuhan akan berikan. Dan itu butuh yang namanya peperangan rohani dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan kita melihat banyak hal, misalkan, ya, Tuhan sudah melewati yang namanya kelaparan. Ya, kelaparan di saat Dia puasa 40 hari. Hari itu di saat Dia mengalami yang namanya perutnya ini butuh makanan. Iblis datang bawa batu supaya diubah jadi roti. Ya, tapi jelas hari itu Tuhan sudah menang. Ya, Dia berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, ya, Tuhan juga menang untuk hal-hal yang supranatural. Ya, iblis juga punya yang supranatural. Ya, kita tuh pengennya instan, ya. Ya. Iblis punya sesuatu yang supranatural juga, ya. Tapi hari itu, ya, Tuhan kita sudah menang, ya. Dia tahu bahwa
Tuhan sang pembuat mujizat sejati. Amin. Ketika dia dihadapkan dengan yang namanya jabatan otoritas, dia tahu otoritas yang tertinggi tetap di Bapa, bukan di setan, saudara. Jadi dia sudah menang atas semuanya itu. Dan di dalam dia kita diberi kemenangan. Amin. Ya. Yesus sudah dikasih mahkota duri supaya segala kutuk kita ini, kutuk susah payah kita ini hilang, saudara. Kalau ketika manusia jatuh dalam dosa ya mungkin kita kalau belum beresin bisa diberesin ya. Karena memang yang terkutuk itu pria ya, makanya banyak pria itu susah cari rezeki, saudara. Jadi itu perlu dipatahkan, saudara. Ya perlu dipatahkan ya. Karena apa? Karena ya memang dari sananya ketika dosa itu masuk ya, yang dikutuk pria itu tentang dia akan susah payah cari rezeki. Tapi mahkota duri daripada Yesus sudah membuat kita, ya semak duri itu sudah, darah yang mengalir itu sudah membebaskan kita dari kutuk itu. Sehingga tidak ada pria-pria yang akan mengalami susah payah dalam menikmati dan mengambil rezekinya. Amin. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau wanita kutuknya di mana? Ya di rahim, di semua ya masalah tentang kerahiman, saudara. Ya. Jadi ini perlu diputuskan, saudara. Ya sakit penyakit daripada wanita ini perlu diputuskan. Amin. Perlu diputuskan, saudara. Ini perlu diputuskan bahwa apa? Yesus sudah mematahkan segala kutuk itu. Amin. Ya. Jadi perlu kita ngerti ini. Jadi nggak ada yang namanya ya kalau kita para pria-pria ya lagi susah, berkatnya susah, berkata bahwa kutuk itu sudah ditebus. Ya, sekarang berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, bukan susah payah kita. Amin. Ya, harusnya pria-pria di dalam Tuhan ya akan terus naik, ya memakan hasil jerih payah tangannya. Ya. Kenapa? Karena kutuk ini sudah dipatahkan. Ya, kita perlu ngomong, perlu deklarasi juga, perlu mematahkan itu supaya nggak mengikat kita. Ya, perlu mematahkan semua sakit penyakit daripada kewanitaan ini perlu, saudara. Dipatahkan kutuknya sudah selesai, sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya. Jadi itu kutuk wanita, kutuk pria waktu masuk dalam dosa, saudara. Ya. Jadi di dalam Tuhan, saudara, sekarang kita ini berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, bukan susah payah kita. Tapi cukup kita ini harus ngerti Bapak itu sungguh sangat baik, sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Sehingga tidak ada susah payah lagi. Kita cukup percaya dan tinggal, ya kalau saudara masih saat ini terlilit hutang, mulai usir, ya roh hutang itu diusir, saudara. Ya, diusir jangan cuma sekali dua kali, saudara. Sampai itu benar-benar pergi, tapi setelah diusir, Anda panggil, jangan roh hutang lagi, panggil berkat Tuhan. Aku bukan lagi meminjam, tapi aku meminjami banyak bangsa. Amin. Katakan diganti. Karena apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Itu seperti peperangan. Ya, roh kemiskinan kalau masih ngikat, tengking terus diusir. Ya, usir pergi sampai terobosan itu terjadi. Begitu roh kemiskinan itu diusir, panggil lagi yang namanya berkat, kelimpahan, kekayaan turun atas hidup kita. Amin. Itu harus dipanggilin, saudara. Ya, itu peperangan rohani. Ya, kita mendatangkan yang di surga itu turun ke bumi. Karena apa yang kita ikat di surga akan terikat di bumi, yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ya, jadi banyak hal sebenarnya kita ngerti banyak hal tentang pengajaran kelimpahan lah. Ya, kita ngerti banyak hal. Ya, jadi saya nggak akan bahas itu. Tapi mari kita praktekkan itu. Amin. Karena sudah ngerti semuanya. Amin ya. Sudah ngerti semua, mari kita praktekkan semuanya itu, saudara. Ya. Karena Bapak kita itu sungguh baik. Kita ini kadang tuh masih hitung-hitungan, mau berikan persepuluhan aja masih hitung-hitungan, benar nggak? Masih kurang Tuhan ini. Kita nggak mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita. Apalagi sekarang pengajaran tentang perpuluhan banyak di mana-mana macam-macam, saudara. Ya. Sehingga membuat orang-orang itu sekarang sudah mulai enggak lagi lah. Ya. Jadi mari kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dia itu Tuhan yang pasti setia, saudara.
Apa yang dia firmankan pasti ya dan amin. Ya, di hadapanmu ada apa? Jangan percaya kenyataanmu, cukup percaya ada pada firman-Nya saja. Percaya Tuhan itu sanggup melakukan yang seperti dia firmankan. Jangan mencurigai Tuhan dalam keadaan kita. Ya, Tuhan ya kita kayaknya jadi ya lebih baik dari Bapak kan, lebih baik dari Tuhan ya. Kita ngatur semuanya sendiri seolah-olah Tuhan ya, itulah kita ini ya. Kayak anak bungsu tadi, wis tak perlu bapak-bapakan, aku tak ngatur ngelola sendiri. Ya aku ini hakku semua ini berkatku ini ya hakku semua, aku berhak bebas menggunakan semuanya. Ya saudara, seringkali kita itu seperti itu, benar nggak? Ya, mari belajar, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, amin. Kita mikir mau memberkati, menabur, ya kadang kita masih mikir kita masih kurang dan sebagainya. Kita nggak mempercayai Tuhan bahwa Dia sanggup ya menepati janjinya buat kita. Kita jangan nuntut beda loh, nuntut Tuhan aku nabur, aku harus ini ya, itu beda. Itu nggak ngerti hatinya Tuhan. Kita nggak usah nuntut. Anak bungsu ini tadi begitu sadar siapa bapaknya, wis nggak nuntut apa-apa. Tapi hari itu ketika dia nggak nuntut, justru dia kaget, mungkin terkaget yang harusnya jadi hamba. Hari itu dipestakan yang besar, semua kedudukannya dikembalikan loh, bener nggak? Dia nggak ini, kita ini seringkali nuntut, itu yang membuat kadang nggak jadi-jadi dalam hidup kita, ya. Karena Tuhan tuh nggak bisa didikte, saudara, ya. Kita nggak bisa dikte Tuhan ya wes nek kamu dikte aku yes. Jadi ya kamu masih seperti ini ya sudah, aku otoritas kita harus tahu otoritas tertinggi tetap di Tuhan. Kita itu seringkali mengambil otoritas Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu yang membuat akhirnya Tuhan nggak bisa ini. Kamu wis gerak sendiri, kamu punya otoritas sendiri. Ya wes, nggak tak tunjukin sesuatu yang dariku. Ya, itu loh. Betapa kita ini seringkali seperti itu. Itu yang membuat iman kita ini nggak jadi-jadi. Ya. Itu yang membuat terkadang kenapa di KKR yang sembuh malah justru yang baru-baru, saudara. Ya, karena hari itu mereka menginginkan benar-benar pemulihan, yang dicari cuma itu dan menginginkan benar-benar ya sampai mungkin beda keyakinan aja mereka cari, yang penting mereka sembuh, benar nggak? Hari itu ya Tuhan kasih tuh, betapa baiknya Tuhan, nggak melihat kamu agamanya apa, kalau mau sembuh datang pengen kesembuhan dariku, memang Tuhan itu penyembuh, amin, Yesus itu penyembuh, maka Dia sembuhkan. Nggak harus ya kamu beragama ini baru tak sembuhkan, enggak. Hari itu aja Tuhan sembuhkan. Tapi orang-orang Kristen kenapa? Karena hatinya sudah banyak luka, banyak kecewa, banyak hal yang mengambil alih fungsinya Tuhan dalam hidup mereka. Nggak sadar seperti anak bungsu, bahkan juga tidak sadar seperti anak sulung yang kelihatannya baik tetapi tidak mengerti hati bapaknya. Anak sulung ini taat benar-benar loh, setia benar-benar, dia bekerja yang keras benar-benar, saudara. Tapi dia nggak ngerti hati bapaknya. Ya. Dia ngerti yang baik dan yang tidak baik. Dia ngerti anaknya ini durhaka dosa, harusnya dihukum. Yang dia tahu itu, dia nggak kenal hati bapaknya. Yang dia tahu anaknya, adiknya ini sudah salah. Harusnya ya kalau adiknya salah ini dihukum. Datang loh malah dibikin ke pesta. Karena hatinya ini nggak kenal hati bapaknya. Dia punya sesuatu yang bagus dari hidupnya. Pelayanannya bagus, hidupnya bagus, tapi dia tidak punya yang namanya mengerti tentang hatinya Bapa. Sehingga bisa dipastikan orang seperti ini satu titik dia akan kecewa dan mutung. Tidak ikut ambil bagian dalam pestanya Bapak. Karena hari itu Bapak buat pesta saja, ya dia tidak diundang. Yang ada sebenarnya tradisi di sana itu harusnya yang buat pesta itu yang jadi koordinator itu anak tertuanya. Tapi dia tidak diundang. Karena bagaimanapun Bapak ini mungkin ya walaupun tinggal sama anaknya, tapi dia ngerti anaknya ini tidak pernah mau punya satu hubungan.
ya pengenalan ya dengan bapaknya. Ya jauh, yang satu jauh di sono karena pergi, yang satu dekat tapi tidak pernah mendekat. Dekat tapi tidak pernah mendekat. Apakah kita dekat tapi nggak pernah mendekat? Karena kita punya agenda sendiri. Hari itu dia harus pergi ya ke ladang, dia harus jumpai orang upahan bapaknya. Dia mengerjakan banyak dengan baik loh saudara. Tapi dia lupa kebaikan bapaknya. Terhadap dirinya juga dia nggak ngerti. Sehingga ketika pesta dipestakan buat anaknya yang sudah berdosa tadi, yang sudah durhaka saat tadi, harusnya dikutuk jadi malin kundang. Ya. Dia nggak dikutuk, justru dibikinkan pesta. Ya. Dia marah saudara, dan dia nggak mau ikut ke pestanya. Tapi lihat, bapak itu selalu baik. Disalah mengerti pun tetap dia datangi loh anaknya. Benar ya? Bapak itu baik. Dia datangi ketika anaknya pulang ke rumah. Dia datengin, gak mau masuk. Dia datangi bapaknya keluar. Dan anaknya ini mengungkapkan sesuatu yang saya kalau baca itu geli juga. Harusnya kan dia juga punya bagian warisan toh. Ya. Kok ya ndak ngambil ya. Ibaratnya kok ya ndak gunakan itu dengan baik gitu ya. Padahal dia kan baik toh. Ya. Tapi kadang ketidakmengertian pengenalan akan Allah membuat apa yang baik menurut dia belum tentu baik menurut Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Itu harus kita ngerti, sehingga kita ini harus bergantung sepenuhnya pada Dia. Apapun mulai komunikasikan dengan Tuhan. Hidup kita ini bait Allah, amin. Nah, Roh Allah ada di dalam kita. Ini rumahnya Tuhan. Ya. Tapi seringkali kita ini gak sadar, dipikir rumah kita. Kalau kita bertamu di rumah orang, ada tuan rumahnya, kita gak sembarangan aja toh. Tiba-tiba masuk, misalnya saya ketemu tamunya Bu Lisbeth sekalipun sudah kayak keluarga, gak mungkin saya tiba-tiba masuk, selundukan, gak mungkin saudara. Mau ke toilet aja mesti permisi, Bu saya mau ke toilet ya Bu, oh ya silakan. Kita ini lupa, hidup kita itu apa-apa tanya dong sama tuan rumahnya, yaitu Tuhan. Ya. Hidup kita bukan milik kita. Dia yang hidup di dalam hidup kita. Hidup kita ini bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita. Jadi apa-apa kita harus permisi sama Dia. Ya, ngomong sama Dia. Ya. Sehingga kita nggak terjebak kepada apa yang benar menurut kita, belum tentu benar menurut Tuhan. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik dalam pandangan Tuhan. Nah, apa enggak baik itu? Aku sudah membawa banyak jiwa-jiwa bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tuhan bilang, nyah. Aku enggak kenal engkau. Enggak kenal engkau loh, piye ini. Karena pengenalan kepada Tuhan itu membuat iman kita itu melewati apapun tidak tergoncangkan. Kondisi apapun kita tetap tahu Dia baik. Dia baik, Dia akan sediakan, Dia akan perhatikan, Dia tidak akan tinggalkan. Seperti Bapa sayang anaknya gak akan ditinggalkan kita. Ya. Kalau kita minta roti tidak mungkin dikasih batu. Ya. Minta apa itu tidak akan dikasih kalajengking ya, sama ular apa itu, tahu ya. Apa? Coba buka ya. Kita akan kupas itu sejenak ya. Ini berbicara tentang roti ya. Ya. Jadi kalau Tuhan ya kita lanjutkan aja. Ya kalau kita minta ya yang namanya kepada Tuhan tuh enggak akan kasih sesuatu yang membuat kita ini tidak mendapatkannya. Ya.
kita ini diberi otoritas untuk menginjak ular dan kala jengking, ya. Menahan kekuatan musuh. Kita ini gereja Tuhan yang Tuhan tuh berikan otoritas itu, ular dan kala jengking. Kala jengking itu sukanya apa sih? Ya, dia punya sengat ya. Ya, sengatnya itu beracun ya. Sengatnya itu bisa membuat kita ini demam, ya, panas dingin ya. Jadi ya kita ini ya kalau diberi otoritas itu kita harus gunakan ya. Kita injak ular dan kala jengking supaya apa? Ya, kita ini punya otoritas menang terhadap semua keadaan. Ya, iblis tidak bisa menyengat kita, tidak bisa melumpuhkan kita, tidak bisa membuat kita ini kehilangan ya namanya sengatan itu kan menyakitkan ya, membuat kita itu bisa lemah. Ya, ada racunnya juga kadang kala jengking ya, yang membuat kita ini teracuni oleh apapun juga. Dengan keadaan, kondisi dan sebagainya. Tuhan beri otoritas kepada kita untuk menginjak ular dan kala jengking, saudara. Jadi mari kita injak itu terus, saudara. Ya. Tidak ada yang bisa melemahkan kita. Tidak ada yang bisa, saudara, memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Kita harus percaya Tuhan itu harus dibangun, saudara. Harus dibangun. Tidak bisa tanpa kita bangun. Ya. Seperti anak tadi, walaupun dia tinggal di rumah, tapi kalau dia tidak bangun hubungan dengan bapaknya, dia nggak akan kenal bapaknya. Dia akan terjebak dengan sebuah rutinitas yang seolah-olah baik, yang seolah-olah bapaknya suka. Tapi dia nggak ngerti apa yang bapak lebih suka. Ya. Tapi bapak ini kan, ya memang Tuhan itu tidak pernah memaksa. Dia tidak ingin semuanya terpaksa. Ya, karena terpaksa untuk cari dia karena terpaksa enggak, tapi dari kesadaran. Begitu orang itu sadar, begitu anak bungsu ini sadar, dia menyadari keadaannya, dia berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, hari kesadaran itu muncul. Dia mendatangi bapaknya dengan pengetahuan, pengenalan bapaknya sangat baik. Dan dia menikmati kebaikan bapaknya. Dia datang dengan tidak dihakimi, dengan tidak dikata-katai, dengan tidak semua petisi, kamu harus begini dulu, baru nanti kamu jadi anakku, enggak. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan menjauh dari Tuhan hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita ini anaknya. Kapanpun kita cukup sadar bahwa Bapak kita baik. Kesalahan apapun, dosa apapun, seburuk apapun keadaan kita, Bapak itu tetap baik. Kondisi apapun yang membuat kita ini seolah-olah semuanya itu membuat kita itu semakin kecil, semakin kayaknya gak berharga di mata dunia ini, saudara. Bahkan engkau menghadap Bapak aja rasanya gak bisa, karena sudah tidak ada penghargaan apapun yang bisa kamu terima. Tapi kita harus ngerti, Bapak sudah membuat kita berharga dan mulia. Tidak hanya sekedar berharga, tapi mulia. Dan dikatakan tidak hanya sekedar itu, Bapak mengasihi akan kita. Double. Apa yang kita butuhkan, semua yang tidak bisa dunia kasih, mari datang kepada Bapa, dan itu akan Dia berikan. Dan itu akan membuat kita bisa menghadapi dunia, bukan dengan keciutan, bukan dengan tawar hati, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kegentaran, bukan dengan tanpa kekuatan. Karena sumbernya sudah kita terima. Dan itu akan membuat kita menghadapi kenyataan, menghadapi keadaan. Bukan lagi dengan keciutan, dengan ketawaran. Tapi kita menghadapi dengan penuh percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan mukjizat. Kalau yang mati 4 hari saja bisa bangkit. Apa yang tidak bisa Dia bangkitkan dalam hidup kita? Amin. Karena Dia sudah mengalahkan maut. Keren kan Bapak kita? Keren kan Tuhan kita? Masa kita gara-gara keadaan membuat kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita? Aku anak tiri, dia anak emas. Dia kok berkati ketoy pena anak emas, aku anak tiri. Waduh, apa yang kau pikirkan jadilah. Ya tak? Yang dipikirkan jadi. Mari ubah semuanya supaya kita ini punya iman yang terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Imannya kita terus dari grace from to grace, glory from to glory. Itu yang mau Tuhan mau. Tidak terhentikan itu seperti itu. Ya karena apa?
kekecewaan kita ini sudah tidak ada lagi. Ya, ibaratnya kita ndak punya bahwa gini loh ya, bahwa kita tahu bahwa tidak ada yang Tuhan tidak sanggup untuk kerjakan buat kita. Yes, kita cukup percaya itu, cukup percaya dia itu baik. Kondisi apapun kita, dia itu baik, dia itu sungguh sangat baik. Ya, itu cukup membuat engkau berani menyebut dia ya Bapa, ya Bapa, ya apa, ngobrol dengan dia, ya, punya hubungan yang dekat dengan dia. Seorang bapak enggak akan pernah menikahkan anaknya. Dia bapak yang sempurna dan dia sudah kasih contohnya bahwa bapak kita itu kaya. Ya, makanya di cerita itu bukan bapak yang miskin, ya, bapak yang kaya. Walaupun kelaparan menjangkau seluruh bangsa, dia tetap bapak yang kaya. Ya, dia tetap punya pemeliharaan buat kita. Dunia boleh goncang, kita tetap punya bapak yang kaya. Sumbernya semuanya dari dia. Ya, nggak usah pusingin. Mau bensin naik, yang penting uangnya Tuhan, berkatnya Tuhan juga naik buat kita. Amin. Iya, bapak kita punya semuanya kok. Ya, bapak kita punya semuanya. Ya, punya semuanya. Ya. Makanya gambaran tadi dikatakan ketika kelaparan ya menerpa anak bungsu ini di negeri itu ada kelaparan, kan ceritanya nggak hanya dia menghambur-hamburkan uang toh ya, menghambur-hamburkan uang, terus ada cerita juga di situ ketika kelaparan ya, ada di negeri itu semuanya semua ngalami kesusahan kan, dia sampai juga benar-benar susah sampai orang mau ngasih ampas babi aja nggak mau, mungkin benar-benar saking irit ya. Ya saya melihat mungkin tai merpati seharga sesega, makanya perwira itu sampai nggak punya iman ketika hamba Tuhan ngomong besok ya kamu akan lihat harga ini harganya langsung turun anjlok gitu ya, dari yang enggak harga tai merpati aja mahal, tapi tiba-tiba nih perwira ini ngomong enggak mungkin deh sekalipun apa ya, sampai ngomong ya surga apa gitu ya, dibilang ngomong apa ya itu ya ceritanya itu, dia enggak percaya enggak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi sih, bisa terjadi. Dan hamba Tuhan ketika dia ngomong itu ya kamu akan melihat tapi kamu enggak akan nikmati, karena dia enggak percaya enggak akan nikmati, benar ya? Kalau nggak percaya nggak nikmati. Nah, ini satu keadaan yang benar-benar sudah terkepung, nggak ada makanan, musuh di depan, ya, mau keluar mati, ya. Tapi Tuhan bisa buat loh, tiba-tiba seolah-olah ya semua mereka ngalami yang namanya penyerangan ya, sehingga hari itu mereka kocar-kacir berlari meninggalkan kemah, meninggalkan apapun juga yang ada, harta benda yang ada, penimbunan makanan yang banyak ya karena mereka pasti nimbun, wong mereka ada di depannya ya, supaya jadi jaga 24 jam lah ibaratnya, ben di dalam situ mengalami kekurangan, kelaparan sampai tidak ada makanan, mereka nimbun makanan karena kalau habis pasti dibawain, wong namanya pasukannya banyak, bawa banyak ya. Makanya hari itu ketika Tuhan lakukan sesuatu terjadi mujizat langsung tuh ya, cukup kita percaya, tidak percaya tidak akan ngalami ya, tidak akan ngalami diinjak-injak, dia cuma melihat tapi nggak ngalami. Mau nggak kita ngalami justru keadaan semakin susah kayak gini, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita terus kaya, kita tetap bersinar, kita tetap bisa jadi berkat, kita terus ya jadi berkat, karena memang panggilan kita ini untuk diberkati dan jadi berkat. Alkitab ada kan ngomong gitu, kita ini panggilannya untuk diberkati dan jadi berkat. Mau enggak kita diberkati? Percaya enggak kita ini diberkati? Nah itu, tinggal itu aja, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Namun kepercayaan kita ini loh tadi sering digerus karena kita nggak kenal Bapak kita. Yesus tuh ngajarin sesuatu untuk melihat Bapak loh, benar ya? Untuk melihat kasihnya loh. Dia diutus itu untuk membuktikan bahwa sekalipun dia harus melewati banyak hal, bahkan melewati salib sekalipun, yang seolah-olah ini bapaknya jahat, ya, seolah-olah dia ditegakan ya. Yesus pernah meminta kan juga kan, dia tahu salib yang kan dihadapinya itu juga nggak mudah, sehingga kalau boleh Tuhan cawan ini lalu Bapak daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Karena bagi dia akan mempercayakan semua kepada Bapaknya.
Ini gambaran sebenarnya kita seringkali dihadapkan dengan hal yang sama. Ya. Tapi bisakah kita tetap mempercayai Dia? Dan hari itu seperti domba yang keluh, dia dibawa ke pembantaian. Bahkan ketika dihina, diejek orang, kamu sudah melakukan mujizat, buat dong mujizat buat dirimu sendiri. Ya, tapi dia tidak pernah ngelakuin karena dia ngerti. Dia ngerti bahwa itu yang memang destiny dia yang harus dia lalui. Tapi kita melihat bahwa di dalam namanya kuasa di bumi dan di surga dinyatakan. Amin. Itu Bapak kita. Dia tetap percaya semuanya pada otoritas Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ya. Jadi walaupun dosa, walaupun salib, ya, tentang dosa kita berarti kita melakukan kesalahan ataupun memang salib yang kita harus pikul, saudara. Karena kita harus ya kalau mau layak ya kita harus pikul salib. Kita tetap harus mempercayai Dia itu baik. Amin. Ketika kau jatuh dalam dosa, tetap percayalah Dia baik, Dia mengampuni engkau. Ketika engkau lagi ibaratnya tahu bahwa ini bagian yang memang Tuhan engkau harus lewati. Kalau kau sudah dicek, aku nggak berbuat dosa, aku nggak ini, ya sudah cek semuanya, ya. Bagian yang harus dilewati, ya udah percaya. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik lagi, ya. Jadi hari-hari ini, ya kita mulai cek ya. Kadang ada hal-hal yang membuat kenapa terhalang dalam hidup kita. Cukup kita menyadari seperti anak bungsu tadi, datang kepada Bapak. Bapak, aku sadar aku sudah melakukan ini yang salah di hadapanmu. Di hadapan aku salah dan aku mau kembali kepadamu. Dan percaya hari itu Tuhan gak lagi lihat itu. Dan disitulah awal pemulihan terjadi. Amin. Disitulah awal pemulihan terjadi. Ya. Disitu awal pemulihan terjadi. Jadi segera close, kita cek kenapa kok aku seperti ini ya, kondisiku kok dari dulu stagnan. Mulai cek Tuhan nanti apa ya Bapak ya, kira-kira apa yang tidak, ini yang kadang diintimidasikan iblis dalam hidupku, kok mulai datang kepada Bapak. Bapak, aku mengaku begini, ya udah langsung datang. Hari itu juga pasti akan mulai ada pemulihan dan mulai percaya dan ubah keadaanmu. Amin. Ubah keadaanmu. Masuk di dalam pestanya Bapak. Ganti. Ya, kita akan diganti juga. Kita akan diganti. Kita akan diberi otoritas ya. Cincin itu juga berbicara otoritas kan. Yang Tuhan juga berikan buat kita. Kita mulai pakai otoritas kita lagi. Amin. Karena apa? Yang sudah diampuni Tuhan, iblis tak berhak lagi. Iblis tak berhak lagi mengambil. Ya makanya nanti kalau pelayanan ke orang-orang yang memang dulu sukanya ke hal-hal yang gunung kawi, kekayaan dan sebagainya, mereka bertobat ya saudara, ya itu sudah datang kepada Tuhan, didoakan di ini, terus minta hartanya yang sekarang ini sudah dikuduskan supaya enggak digerogoti lagi. Ya. Makanya banyak orang, sejak aku kenal Tuhan kok malah hartaku habis tuh. Kadang ada yang gitu kan. Pernah ya dengar. Kenal Tuhan hartanya habis. Ya karena dia enggak bereskan. Karena iblis itu selalu punya tuntutan. Jadi hari itu langsung di-close, ya, dibatalkan semua perjanjian-perjanjian dengan si jahat, dan harta kita yang masih ada saat ini dikuduskan semuanya menjadi milik Tuhan. Supaya nggak ada penuntutan lagi, di-close, saudara. Itu ya. Supaya nanti kalau kita melayani orang-orang itu, orang-orang nggak kecewa lagi. Ikut Tuhan kok malah hartanya ludes. Ya, karena mereka lupa. Setelah pembatalan dan sebagainya, ini ndak dikuduskan, ndak diberikan kepada Tuhan. Ya itu dituntut lagi. Diambil uang yang memberikan dia. ya, dituntut lagi. Ya. Jadi ini perlu dikuduskan. Saudara. Supaya iblis nggak lagi, karena semua yang di dunia ini miliknya Tuhan, benar nggak? Nah, semua miliknya Tuhan, data benda semuanya miliknya Tuhan, ya. Semua itu di dunia ini semua miliknya Tuhan, ya. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan yang mempunyai semuanya, ya.
dikuduskan, biar ini menjadi milik Tuhan, dikembalikan untuk Tuhan. Dan kita satu hal lagi, misalkan kalau Anda punya tempat tempat di mana di situ mungkin susah untuk diadakan kegiatan rohani, kita ini harus ngerti bahwa kita ini anak dari hamba yang merdeka, bukan budak. Dan ketika waktu itu Ismail dan diketahui menganiaya Iska, ya. Hari itu kan si Sarah ngomong sama Abraham, suruh pergi, ya. Usir, suruh pergi, gitu ya. Tetapi sebenarnya itu kan Abraham nggak tega ya, tapi ternyata Tuhan memang disuruh pergi, ya. Ya udah, suruh pergi, ya. Jadi kita ini harus tahu, harusnya kita ini nggak yang dianiaya. Paham ya? Kita ini harusnya nggak dianiaya. Karena kita ini anak daripada hamba yang merdeka, ya, ibu yang merdeka. Ya. Anda bisa usir itu, saudara. Usir yang suka ya menghambat pekerjaan Tuhan, usir semuanya. Karena apa? Kita tidak harus dianiaya. Amin. Ya, mereka nggak boleh menganiaya kita. Ya, udah usir di Alkitab ya. Kita harus ngerti ahli waris itu ada di dalam kita. Jangan pikir kita ini kecil, saudara. Kita ini punya ahli waris itu. Kita ini ahli waris loh. Kita ini ahli waris. Amin. Kita ini ahli waris. Usir semuanya. Ya. Ini kalau dipraktekkan akan dahsyat, saudara. Ya, kita akan buat banyak hal. Ya. Dan pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa dihambat. Amin. Nah, kita ini harus ngerti posisi kita. Kita ini anak yang punya ahli waris. Amin. Ya. Jangan, ya kita ini ya harus usir peperangan itu ya seperti itu, sesuai firman Tuhan ya itu tadi. Tapi kita harus ngerti posisi kita. Ngerti posisi kita ini apa? Di hadapan Tuhan itu apa? Kalau kita ahli waris, ya, yang aniaya harus pergi, bukan kita. Ya. Ya, kita harus usir ya, itu spirit. Pertempuran kita bukan melawan manusia, benar gak? Spiritnya itu kita harus usir, menyingkir ya, menyingkir ya. Semua menyingkir. Spiritnya itu yang kita harus usir, saudara. Yang membuat kita terus diintimidasi, membuat kita terus teraniaya, itu diusir, saudara, ya. Karena kita ini ahli waris. Amin. Kita ini ahli waris. Ya. Jadi mari, saudara. Hari-hari ini pengenalan kita kepada Tuhan itu membuat kita ini bisa berdiri kok. Berdiri kuat, teguh. Setelah menyelesaikan segala sesuatu, kita tetap berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, ketopong keselamatan, ya, berkasut kerelaan beritakan Injil, memiliki pedang roh, firman Tuhan, berperisai iman. Itu tetap kita kenakan, saudara. Karena kita ngerti, Bapak kita tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Ya. Dari ini sharing sedikit tentang iman, ya, supaya iman kita ini tidak tergerus oleh keadaan, oleh kenyataan, oleh kekecewaan, oleh hal yang membuat kita ini merasa Tuhan tidak sayang, Tuhan pilih kasih. Enggak. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia itu kasihnya sempurna, dia itu tetap setia. Walau kadang kita enggak setia, Tuhan tetap setia. Kita harus ngerti itu, saudara. Ya, kita harus kembali kepadanya. Kita harus kembali kepadanya. Jangan takut untuk mendekat. Jangan takut untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Jangan pernah curiga lagi. Wes percayalah, semua itu iya dan amin lah. Semua itu yang terbaik yang dia mau rancangkan buat kita. Itu penting bagi kita, saudara. Untuk apa? Ketika kita meminta, bukan lagi ada keraguan di dalamnya. Tapi kita meminta. Makanya Tuhan, kalau kamu meminta, kamu harus punya yang namanya seolah-olah kamu sudah menerimanya, benar gak? Ya, itu tuh kalau kita nggak bisa percaya, memang bisa itu, nggak bisa kan? Itu harus kita percaya bahwa Bapak
itu sudah berikan. Dia sudah punya yang terbaik itu buat kita. Itu sudah kita terima, itu sudah dia berikan. Di saat kita meminta, kita sudah harus percaya bahwa itu sudah diberikan. Kita sudah menerimanya. Karena Bapak itu punya semuanya. Apa yang kita butuhkan ada, semuanya ada. Pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, ya, pemulihan pelayanan, pemulihan apapun dalam aspek hidup kita ada, dia punya. Sakit penyakit ada, jantung ada, ginjal ada, semua yang dibutuhkan ada, ya. Semuanya punya dia. Ya. Jadi mari belajar mengarah ke sana, ya. Jangan tahu yang ini firman Tuhan ini bagus ya, ini harus dilakukan bagus tanpa kita mengenal dia. Yang terjadi ujung-ujungnya kita menjadi jauh, tidak dapat apa-apa, saudara. Kita akan menjadi merasa tidak memiliki, ya. Karena waktu itu Bapak langsung ngomong, kamu selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya itu juga milikmu. Loh, malahan tidak hanya dia punya hak warisannya tok, yang bapaknya punya, itu tidak hanya punya bagian dia yang bapaknya punya itu juga miliknya dia. Loh, kamu ini selalu ada bersama-sama dengan aku. Kok gak ngerti? Yang bagianmu aja ini tetap tak tambahi bagianku, ya. Yang aku punya, yang kamu gak punya. Ini bagianmu segini, yang kamu bisa dapat itu segini, ya. Ini loh aku masih punya ya sesuatu yang banyak yang bisa aku nikmati, yang bisa aku berikan di saat engkau mengerti bahwa aku itu punyamu, nak. Ya. Ini dibutuhkan surrender, percaya benar-benar sama Tuhan, penyerahan total bahwa semua ada, dia pegang kendali atas hidup kita. Apapun itu aspeknya, mari kita datang pada Tuhan.